Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Tawakal Sobari di channel Rahmat Sobari. Oke, kali ini saya akan membuat video penjelasan singkat tentang agama dan pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, tentu saja video ini dibuat bertujuan untuk melengkapi tugas kuliah mata kuliah Psikologi Perkembangan Agama yang diampu oleh Bapak Surawan MSI. Oke, langsung saja. Berbicara mengenai agama dan pengaruhnya dalam kehidupan. Yang pertama, kita pasti berpikir pengaruh agama dalam kehidupan tidak lepas dari 6 hal. Yang pertama, pengaruh agama dalam kehidupan individu, pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat, pengaruh agama dalam pembangunan, agama dan spiritualisme, doa dalam perspektif Al-Quran, dan yang terakhir adalah pengaruh agama dalam kesetaraan gender. Memasuki yang pertama, penjelasan yang pertama, pengaruh agama dalam kehidupan individu. Setiap individu pasti memiliki rasa atau memiliki keyakinan. Nah, hal itu disebut dengan agama atau kepercayaan seorang individu terhadap suatu agama. Yang mana fungsi dari agama dalam kehidupan individu antara lain salah satunya adalah sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Gunanya apa? Sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Agama sudah sangat terperinci mengatur kehidupan penganutnya. Jadi sebagai penganut agama yang baik, tentunya dengan mempelajari kaidah-kaidah agama, maka akan terbentuk yang namanya norma-norma yang baik. Nah, maka dari itu agama digunakan atau berfungsi sebagai penjaga norma kesusilaan. Yang kedua, sebagai sarana dalam mengatasi frustasi. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikirlah, mengingat nama Tuhanmu, mengingat Allah, maka niscaya hati akan tenang. Hal ini merupakan bukti bahwasanya agama dapat mengatasi frustasi bagi para penganutnya. Yang ketiga, agama sebagai sarana untuk memuaskan rasa keingintahuan. Mengapa demikian? Karena di dalam kitab-kitab setiap agama terdapat ilmu-ilmu yang dapat dikaji secara langsung, baik secara ilmiah maupun tidak ilmiah. Nah, di sini peran kita sebagai umat beragama yang memiliki semangat dalam belajar, menggunakan agama sebagai patokan-patokan atau sarana untuk memuaskan keingintahuan yang belum kita ketahui selama ini. Selanjutnya, pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat, kita sering mendapati bahwasanya masyarakat memiliki sesuatu yang sakral atau sesuatu yang dikeramatkan. Nah, itu pengaruh agama dalam masyarakat, salah satunya seperti itu. Jadi membuat masyarakat meyakini akan adanya sesuatu yang sakral. Kemudian yang kedua, agama dalam masyarakat digunakan sebagai penuntun norma. Seperti yang pertama tadi, agama sudah sedemikian rupa mengatur kehidupan, mengatur tata cara hidup penggunanya. Jadi maka dari itu agama digunakan dalam masyarakat sebagai pengatur norma-norma sosial, yang mana seperti dapat kita ketahui bahwasanya tata cara bergaul, tata cara memberi sesuatu kepada yang lebih tua, menghormati yang tua, menghargai yang lebih muda, seperti itu. Hal tersebut sudah diatur sedemikian rupa dalam agama. Kemudian yang ketiga, pengaruh agama dalam masyarakat. Yang ketiga adalah ajaran tentang toleransi dalam perbedaan. Nah, setiap agama memiliki ajarannya masing-masing. Tapi kita tidak pernah diajarkan untuk saling menghujat. Karena kita dianjurkan untuk menghargai satu sama lain. Di sini peran agama mengedukasi masyarakat agar saling toleransi, saling menghargai, bukan saling menjatuhkan. Selanjutnya, agama dan pembangunan. Agama memberikan jalan kehidupan baik
antara manusia dengan Tuhannya atau manusia dengan lingkungan. Hal ini tentunya sudah diatur sedemikian rupa oleh agama. Seperti contohnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nah, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut oleh karena ulah tangan manusia. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan keadaan saat ini. Bahwasanya untuk menjaga lingkungan agar tetap pembangunan jalan, maka kita menggunakan agama sebagai pedoman atau asas kiat-kiat dalam pembangunan. Selanjutnya, agama dan spiritualisme. Sekilas, agama dan spiritualisme terlihat seperti sesuatu hal yang sama. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan, yakni spiritualisme adalah cara atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan. Jadi, spiritualisme merupakan ritual-ritual yang dilakukan dalam beragama. Jadi seperti itu. Kemudian doa dalam perspektif Al-Quran. Nah, doa di sini kita ketahui bahwasanya doa itu cara atau permohonan untuk tercapainya suatu tujuan. Bisa disebut sebagai puji-pujian kepada Tuhan, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk tercapainya sebuah tujuan. Jadi ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka dia akan berusaha dan dilengkapi dengan doa. Jadi seperti itu. Doa merupakan segala sesuatu yang dilakukan atau usaha yang dilakukan untuk tercapainya suatu tujuan, kurang lebih dengan spiritualisme tadi. Yang terakhir, agama dan pengaruhnya dalam kesetaraan gender. Nah, jika diperhatikan, agama, khususnya agama Islam, sangat rinci mengatur mengenai kesetaraan gender ini. Meskipun terkadang laki-laki dan perempuan tidak diberlakukan sama, dan memang tidak akan pernah sama, akan tetapi dalam agama ada persamaan-persamaan yang tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, laki-laki dan perempuan bisa sama-sama menjadi pemimpin, tetapi dalam bidangnya masing-masing. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mendapatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dan yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi seorang hamba dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dengan demikian, agama menjadi suatu hal yang sangat rinci mengatur penganutnya. Pada akhirnya kita dapat menyimpulkan setelah dari penjelasan singkat 6 poin tadi, bahwasanya agama itu bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan suatu kebutuhan yang akan selalu dicari oleh penganutnya. Meskipun pada beberapa kasus masih ada orang yang memilih untuk tidak beragama, bisa disebut ateis. Jadi seperti itu. Bahwasanya agama adalah suatu kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.